acara pada hari ini, yaitu sosialisasi tentang praktek baik di sekolah. Nah, di sini nantinya Ulun berkolaborasi dengan Ibu Nurlinda dari SDN Parengpati. Kami membawa judul berkolaborasi berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Baiklah, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Terima kasih, semoga acara kita hari ini berlangsung lancar dan membawa berkah bagi kita semua. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Lampana 1 yang pada hari ini akan diwakili oleh Ibu Siti Fatimah. Waktu dan tempat Ulun persilakan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di sini untuk menyimak paparan dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banjar, Ibu Isnawati dan Ibu Nurlinda, tentang budaya positif di sekolah. Semoga apa yang dipaparkan nantinya dapat menambah pengetahuan kita. Itu saja yang mau saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah atas sambutannya dan dukungannya kepada kami. Selanjutnya langsung saja Ulun sampaikan berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Berdasarkan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sumpelada Ikmania Mangkasa Tuturi Handayani. Di sini peran kita sebagai pendidik yaitu di depan kita harus mampu menjadi teladan bagi anak-anak kita, di tengah mampu memberikan ide dan gagasan, di belakang mampu memberikan motivasi dan dorongan kepada murid kita agar sesuai dengan kodrat yang ada pada anak, sesuai dengan kodrat zamannya, sesuai dengan kodrat zaman kita pada hari ini, pada zaman sekarang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat dan mempengaruhi karakter peserta didik. Untuk itu perlu ditumbuhkan budaya positif di sekolah yang dimulai dari diri guru itu sendiri. Berdasarkan pemahaman saya, nantinya saya ingin
menjelaskan sedikit tentang budaya positif calon guru penggerak. Nantinya diharapkan mensosialisasikan. Nah, latar belakang kami mengadakan kolaborasi bersama Ibu Linda itu adalah karena kami juga mendapat tugas dari LMS, itu adalah harus mensosialisasikan budaya positif belajar di sekolah. Nah, tujuannya dengan berkolaborasi dengan CGP, kepala sekolah, rekan guru sejawat, diharapkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah semakin baik dan dapat mengimplementasikannya di sekolah dengan konsisten serta dapat berbagi praktik baik budaya positif. CGP rekan guru memahami tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum ulun lanjutkan, tentunya Bapak Ibu sudah sebenarnya kami di sini tidak mempelajari atau mengajari, tapi ulun cuma berbagi praktik apa yang kami dapat di pendidikan calon guru penggerak. Dari apa yang ulun paparkan tadi mungkin ada kata-kata yang masih asing bagi kita. Salah satunya mungkin ada yang bisa menyebutkan yang asing selain dari budaya positif, perilaku manusia, kebutuhan dasar positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Rasanya semuanya asing ya bagi kita. Nah, itu kami juga tadinya merasa asing, apalagi itu yang ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, itu apa? Nah, nanti akan dipaparkan oleh kami insya Allah bersama dengan Ibu Linda. Nah, intisari yang ingin kami sampaikan nanti adalah budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk di SD itu rasanya bernalar kritis belum sampai ya. Berikutnya disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dalam prakteknya, melibatkan komunikasi tentang perilaku positif yang efektif antar murid dan guru. Di sini nanti juga kita akan belajar tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas adalah kesepakatan persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid dan ditaati bersama. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya mirip dengan tata tertib atau tata tertib di kelas. Nah, nanti kita bahas sedikit kebutuhan manusia. Nah, manusia melakukan sesuatu itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya anak-anak kita yang di sekolah, dia melakukan hal-hal yang di luar budaya tindakan positif itu karena mereka ada kebutuhan yang ingin dia dapatkan di situ, ingin dipenuhinya di situ. Berikutnya nanti ada posisi kontrol, di mana hanya kita sendiri yang mau. Nah, budaya positif, kemajuan teknologi yang begitu pesat memberi dampak terhadap perkembangan karakter anak.
Karena itu sebagai guru perlu menerapkan budaya positif pada murid di lingkungan sekolah sehingga murid mampu menyaring dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut berisikan pembiasaan-pembiasaan yang sudah disepakati bersama dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman serta keberpihakan kepada anak. Nah, setelah kita terapkan, kita mengerti budaya positif tadi, kita lanjutkan dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, serta adanya rasa keterpaksaan yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku positif yang efektif antara murid dan guru. Melalui penerapan disiplin positif ini, murid juga diajarkan memahami konsekuensi yang dihasilkan dari perilaku mereka. Dalam disiplin positif ini mengajarkan murid mengenai rasa tanggung jawab serta rasa hormat menghormati dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah dan kelas untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming imbalan, ancaman, hukuman maupun rasa keterpaksaan. Nah, disiplin positif ini kita yang mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bersama, kritis dan kreatif. Nah, berdasarkan tadi semboyan Ki Dewantara tadi bahwa kita sebagai guru itu adalah menuntut apa yang menjadi kodrat anak. Nah, jadi kita memasukkan nilai-nilai Program Pancasila ini beriman dan bertakwa. Jadi kita dulu yang melaksanakan ini, baru kita nanti menyampaikan kepada anak agar mereka melihat apa yang kita lakukan sehingga nantinya mereka akan meniru. Karena salah satu kemampuan anak itu adalah meniru apa yang dia lihat dan dia rasakan. Nah, kalau kita bisa memberikan contoh tentang beriman kepada Tuhan itu seperti apa, berakhlak mulia itu seperti apa, berkebinekaan global itu seperti apa. Nah, berkebinekaan global ini bisa kita asumsikan kalau di lingkungan kita itu bisa misalnya kebinekaan keberagaman agama. Nah, ada aja kan kita terkadang tidak sama dengan agama-agama yang lain. Bagaimana kita menyikapi itu sehingga nantinya anak ketika keluar mereka bisa bersosialisasi, bergotong royong. Nah, itu juga sudah kita juga sebagai guru memberikan contoh bagaimana bergotong royong kepada anak. Nah, salah satunya kita bisa buat peraturan atau yang nanti sekolah itu nantinya tentang kebersihan. Nah, kita bisa sama-sama membersihkan halaman misalnya. Nah, itu bisa kita laksanakan sedikit demi sedikit dari diri kita sendiri. Pak diri kita
pembelajaran yang dapat menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar bangsa kita, seperti berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran sebagai bentuk pengalaman nilai beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri dan disiplin dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas, bertanggung jawab dalam mengerjakan alat main yang telah digunakan, saling menghormati dan menghargai hingga melayani semua, tertib mentaati aturan main, dan semuanya itu tergantung daripada keyakinan dan kesalahan sepakati. Nah, dari apa yang ulun sampaikan tadi, itu aja yang ulun sampaikan, akan dilanjutkan oleh Ibu Nurlinda. Karena tidak pakai musik, kita pakai suara. Nah, nanti Bumbu Adrian umpat dulu. Ulun bawakan dulu. Temannya yang dipegang jadi langsung bilang aja dipegang aja atau bukan mobil ditempel aja. Terus nanti tangan ke depan fokus tujuan. Nah itu dia, nah itu aja. Kita mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping merangkul kawan, tangan ke depan fokus tujuan. Mari belajar bersama-sama. Lagi sekali lagi, tangan ke atas, tangan ke samping merangkul kawan. Sekali lagi, saling berhadapan. Nah, saling berhadapan. Dua-dua. Satu orang nanti bergantian, satu menggenggam tangannya, satu membuka tangan teman yang bergenggam. Ya, yang menggenggam itu ibaratkan bagian pian menggenggam sesuatu yang sangat penting untuk hidup pian. Jadi jangan sampai kawan itu membukanya. Nah, sedangkan yang membuka itu sekuat tenaga membuka. Ayo dimulai, 1, 2, 3. Genggam. Bayangkan Bapak Ibu ya, bahwa di tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh dilepas gitu. Jadi satu teman lagi berusaha dengan cara apapun, mau membujuk, mau ngasih duit, misalkan boleh, mau menyakiti, mencubit, suruh buka, pokoknya suruh buka gitu. Bisa tidak dibuka? Ya itu saja sih. Coba. Ya, silakan dicoba. Benar. Pasangan. Ayo. Kira-kira bisa dibuka tidak Bapak Ibu? Ayo. Boleh dilayu, boleh kayak apa caranya? Udah. Sekarang ya. Sebaliknya lagi deh. Kawannya lagi yang tadi yang membuka, sekarang dia bagian menutup. Coba. Ayo buka. Bisa dibuka. Ayo, bisa. Tetap tidak bisa. Nah, itulah posisi kontrol. Nanti ibunya menjelaskan. Ya, menambahkan sedikit tentang posisi kontrol. Nah, itu tadi seperti itu ya Bapak Ibu, bahwa posisi kita itu hanya bisa memberikan tenaga, memberikan bujukan dan rayuan agar
anak didik itu mau mengikuti apa yang kita contohkan atau kita berikan, tapi dia tetap memiliki keteguhannya sendiri. Nah, disitulah posisi kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol anak. Yang bisa itu kita hanya memberikan contoh, memberikan motivasi agar apa yang tidak baik pada diri anak itu menjadi lebih baik. Nah, Ulun coba sedikit apa yang Pian rasakan tadi waktu membuka, Bapak Ripani. Sama mengaras itu ya. Kurang lebih aja sama aja. Nah, seandainya Ulun tadi waktu dibuka itu Ibu Siti bisa merayu Ulun supaya Ulun membuka, maka apa yang diinginkan Ibu Siti itu baru bisa Ulun terima. Nah, seperti itu juga gambaran kepada anak. Kalau kita bisa merayu, bisa mengambil hati anak, nah baru kita bisa memasukkan apa yang menjadi tujuan kita untuk memberikan budaya-budaya positif tadi kepada anak. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Lokangan 1 dan saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pangkali dan juga rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru di SDN Lokangan 1 dan juga di SDN Pangkali. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas kehadirannya Bu Hatian di sini untuk melihat kami di sini berbicara. Kami di sini sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Risnawati bahwa kami di sini bukan untuk menggurui ataupun mengajari, tetapi kami di sini hanya ingin berbagi kepada kalian semua. Semoga apa yang kami peroleh ini bisa kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Jadi saya di sini meminta SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banjar akan meneruskan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi Ibu Risnawati tentang budaya positif. Budaya positif di sini terdiri dari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol diantaranya adalah posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini di situ ada terlihat bahwa ada posisi menghukum. Itu merujuk kepada identitas gagal, kemudian membuat orang merasa bersalah, sama. Keduanya adalah merujuk kepada identitas gagal. Kenapa disebut gagal? Karena posisi penghukum di sini kita contohkan seperti kenapa anak itu tidak mengerjakan PR. Nah, kenapa tidak mengerjakan PR? Silakan keliling lapangan 100 kali. Nah, itu kan posisi penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Dari kata-katanya di situ ada model seperti berceramah atau menyalahkan. Sayang, kita takel. Ya, di situ di posisi kontrol itu membuat orang merasa bersalah. Di sini kita merasa kita sebagai guru ini loh, kasihan sekali sih ibu kecewa. Mungkin kalau kamu nggak mengerjakan PR nanti ibu dimarahi kepala sekolah gitu. Gimana sih kamu nih? Seperti itu. Lalu kemudian identitas berhasil atau sukses bisa dikatakan seperti itu termasuk dalam posisi kontrol teman. Posisi kontrol teman di sini lebih kepada kita tidak sebagai guru tapi membawa dia sebagai teman kita. Kenapa sih kamu nggak kerjakan PR? Besok kerjakan ya. Ibu nggak marah sih. Mungkin lebih apa ya? Lebih aman lah kepada anak. Kemudian sisi pemantau di sini juga dengan cara menghitung atau mengukur. Dengan menghitung diukur di sini adalah seperti kita memiliki data kamu nih sudah seminggu nih nggak masuk sekolah, betul tidak? Modelnya
ada datanya nih, kita memasukkan data dulu, tetapi tidak seperti menghukum juga tidak memberikan solusi juga mungkin tidak, cuma lebih kepada menanyakan betul tidak sih kamu tidak sekolah selama Sabtu Minggu, lalu apa alasannya, kenapa, dan seperti apa sih mungkin itu tadi apa, peraturannya, diingatkan kepada peraturan, kan kamu sudah tahu peraturannya di kelas itu seperti apa, harus mungkin kehadiran hanya 3 kali dalam 1 semester, misalkan boleh tidak hadir, seperti diingatkan kembali. Kemudian yang terakhir adalah identitas berhasil atau sukses. Di sini berupa kontrol dirinya sendiri, dia bisa menghargai diri sendiri, yaitu posisi lead manager. Inilah posisi yang diharapkan yang bisa kita laksanakan sebagai guru di kelas. Posisi manajer di sini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kontrol diri kepada siswa itu. Nanti akan saya bahas di posisi manajer ini lebih lanjut. Ini di sini ditanyakan apa yang dia punya, lalu apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, setelah tadi membahas tentang posisi kontrol, posisi manajer yang terakhir itu didasarkan kepada segitiga restitusi. Ini adalah cara bagaimana kita menerapkan diri posisi kontrol tadi kepada posisi manajer. Posisi manajer di sini caranya ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ini adalah kata-katanya Bapak Ibu. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kira-kira bisa tidak kita bicara seperti itu ke anak yang salah kalau kita lagi emosi-emosinya? Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, lalu ibu juga tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin membantu mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, divalidkan kembali. Nah, kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukan seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Bayangkan ibu bapak anak yang salah disuruh bangga dengan kesalahannya karena dia memiliki alasan. Mungkin sangat sulit ya. Kita biasanya menyalahkan aja, bisa menyalahkan ya. Sementara di sini kita tidak boleh menyalahkan, malah disuruh anak berbangga dulu dengan kesalahannya karena dia memiliki alasan itu. Nah, kemudian kamu boleh melakukan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini, tentunya menanyakan apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, yang disepakati di sini adalah kesepakatan kelas tadi, karena kesepakatan kelas itu bukanlah modelnya, bukan seperti aturan ataupun tata tertib kelas, bukan Bu. Kalau tata tertib kelas itu kan kita yang membuat, harus dipatuhi. Kalau keyakinan kelas itu adalah hasil olahan kita bersama, itu adalah hasil olahan kita bersama, kita dengan siswa, apa yang mau dilaksanakan, apa yang tidak boleh, itu kita sepakati bersama. Lalu kemudian diingatkan kembali dengan isi kesepakatan kelas itu. Yang ketiga, bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, atau mungkin harapan dia sih ke depannya itu seperti apa, itu yang ideal. Nah, yang terakhir, kamu mau menjadi seperti apa, ditanyakan. Jadi bagaimana dia menyelesaikan masalahnya dengan melihat kesalahannya itu supaya diperbaiki. Habis materinya. Jadi saya punya video, ada artis. Video artis. Sebentar ya, Bapak Ibu. Bicarakan dulu. Ada artisnya Bu? Artisnya sangat bagus sekali. Itu udah artis internasional. Bentar ya, suaranya masih.
Sini saja. Nah, sini. Itu sampai tak? Sampai tak? Ini validasi tindakan yang salah. Memasuki bagian terakhir, menanyakan kepada keyakinan kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Nah, dari kegiatan kita tadi, saya ingin membuat sebuah refleksi diri kita. Bagaimana sih kita sudah bertindak kepada anak-anak kita di sekolahan? Apakah sudah betul atau tidak? Apakah yang kita lakukan ini posisinya apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Sebagai teman, pemantau, atau sudah menjadi seorang manajer? Nah, disitulah kita harus berpikir sebenarnya tidak apa-apa sih menghukum, asalkan menghukumnya itu sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tetapi lebih bagus lagi bila kita semua sudah mampu menjadi seorang manajer, artinya bukan hukuman, melainkan kita merubah kesalahan itu menjadi sebuah kelebihannya yang akan dia perbaiki ke depannya seperti apa. Jadi sebagai penutup dari ulun, mari kita bersama-sama kita refleksikan ke dalam diri kita masing-masing, di mana sih posisi kita.
sudah seperti apa kita, sudah betul atau tidak. Jadi kita sama-sama berubah, kita sama-sama menjadi lebih baik lagi. Bila kita masih dalam posisi penghukum, sebisa mungkin janganlah berada di posisi penghukum. Lebihnya karena anak itu kan tadi berada dalam posisi gagal tadi, Bu. Jadi kalau penghukum ibunya penyalikan ya aku indah. Paling esok saat pulang ibunya ya biar aja tetap saja diulangi kesalahannya, dia tidak berpikir. Tetapi saat kita menjadi seorang manajer, dia akan berpikir bahwa saat ini dia melakukan kesalahan, besok dia akan menjadi yang lebih baik lagi. Ya, itu saja dari Ulun. Terima kasih atas kesempatannya. Ulun ucapkan kepada sekolahan SD Lokang 1 yang telah memberikan waktu dan tempatnya untuk SD kami, SDN Palintali. Kami sebenarnya kesini karena sekolahan kami dulunya sangat sedikit, jadi supaya ramai lah kita berkawan, kita berkolaborasi di sini. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah telah memberikan kesempatan, telah memberikan kami semangatnya, jadi kami bisa melaksanakan program guru penggerak ini dengan lebih baik. Ya, itu saja, terima kasih. Ya, demikian tadi apa yang bisa kami bagi sedikit yang kami pahami. Semoga ini bisa menambah sedikit pula wawasan dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Ulun mohon kepada Bapak Ripani untuk membacakan doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqatan qabla wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma yassir lana umurana wa qina wa ijina fid din wa dunya wa akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami Ulun Prisnawati SPD bersama Ibu Nurlinda SPD mohon doa restunya, semoga apa yang kami kerjakan di pendidikan calon guru penggerak bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kami nantinya bisa menerapkan, mengimplementasikan ilmu yang kami dapat di sekolah. Terima kasih. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih itu kalau pemahaman kita literasi itu cuma membaca kan, Bu. Sebaliknya literasi itu adalah memahami semua apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang didengar. Jadi anak itu ketika kita sodorkan bacaan, mereka mengerti isi dari bacaan itu. Nah, ternyata penjelasan itu yang membuat otak kita merah. Juga selain faktor itu dari faktor kita sebagai pendidik